Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Quratun Ania, akan berdongeng tentang tikus kota dan tikus desa. Kita mulai saja ya. Tikus desa dan tikus kota adalah dua ekor tikus yang bersahabat karib. Mereka bertemu pada saat tikus kota berjalan-jalan ke desa. Mereka cepat akrab dan akhirnya bersahabat. Tikus kota sering diundang tikus desa untuk mengunjungi rumahnya di desa. Rumah tikus desa berada di dekat sebuah ladang yang subur dan luas. Tikus desa selalu mengajak tikus kota untuk berjalan-jalan di sekitar ladang tersebut, memetik buah, menikmati jagung, dan menikmati hasil bumi lainnya. Suatu ketika mereka sedang menikmati hasil bumi itu, tikus kota berceletuk kepada tikus desa. "Wahai sahabatku, kamu telah sering mengajakku pergi ke rumahmu dan menikmati semua makanan yang ada di sini. Aku juga pengen mengajakmu ke kota untuk menikmati makanan kota di sana. Kamu pasti suka. Banyak madu, sosis, dan masih banyak lagi." Mendengar celetukan itu, tikus desa pun tertarik. Maka pergilah ia bersama-sama ke kota. Rumah tikus kota ternyata ada di sebuah gudang makanan. Di sana banyak sekali makanan yang tersedia. Sekarung gandum, sosis yang bergelantungan, dan bertoples-toples madu yang ada di sana. Melihat semua makanan itu, tikus desa tidak sabar untuk menikmatinya. Lalu dia menikmati roti yang ada di sebuah keranjang. "Wah, apakah semua ini boleh kita makan, sahabatku?" tanya tikus desa kepada tikus kota. "Tentu saja, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kamu boleh makan semuanya. Kamu boleh menikmati." Tikus desa mencicipi makanan itu satu persatu. Ia hanya sedikit demi sedikit memakannya agar dapat mencicipi semuanya. "Hidupmu di sini sungguh enak sekali, sahabatku. Sungguh ini surga dunia. Kamu adalah tikus paling beruntung di dunia ini," celetuk tikus desa kepada tikus kota. Ketika mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang mendekat. Tanpa berpikir panjang, tikus kota langsung mengajak tikus desa untuk berlari. "Ayo lari sahabatku, ayo lari-lari, kita harus lari menghindari ruangan ini," kata tikus kota kepada tikus desa. Mereka lari menuju tempat yang lebih aman, dan sampainya di tempat yang lebih aman, tikus kota pun merasa lega dan berkata, "Phew, untung dia tidak menegur kita waktu kita makan tadi ya." Dengan leganya tikus kota berkata seperti itu. "Siapa itu sahabatku?" tanya tikus desa. "Dia adalah pemilik rumah ini. Tapi kamu tenang aja, selama dia tidak mengetahui keberadaan kita aman-aman aja kok di sini, dan kita bisa menikmati semua makanan tadi dengan tenang," sahut tikus kota menenangkan sahabatnya tadi. "Ayo ikut aku ke sana, kamu pasti belum pernah menikmati madu yang sangat lezat," kata tikus kota. Tanpa berpikir panjang, mereka menuju sebuah ruangan dan lemari yang penuh dengan toples yang berisi madu. "Wah, enak sekali madu ini, sahabatku. Sungguh aku belum pernah menikmati madu seenak ini," kata tikus desa kepada tikus kota. Saat mereka tengah menikmati madu yang mereka makan, terdengar suara langkah kaki yang lebih berat. Ternyata itu adalah bapak pemilik rumah. Ia datang untuk mengambil setoples madu untuk dioleskan ke rotinya. Karena tergesa-gesa untuk bersembunyi, kedua tikus itu menyenggol toples yang tadinya mereka makan, dan toples itu akhirnya terjatuh. Tuan pemilik rumah segera menoleh mencari asal suara itu, dan ketika mendapati selasar toples madunya terguling, geramlah dia. "Kurang ajar, ini pasti ulah tikus-tikus itu. Kukira mereka sudah mati semua. Biarlah kucingku kusuruh berjaga di sini. Mereka pasti tidak akan macam-macam lagi," teriaknya geram. Kedua tikus itu mendengar ucapan si tuan rumah dan merasa takut. "Kita di tempat persembunyianku saja, di sana. Ayo kita pergi ke sana,"
bisik tikus kota pada tikus desa, seraya menunjukkan sebuah lubang kecil di sudut ruangan. Mereka pun mengendap-endap di sana dan berusaha untuk tidak bersuara. Namun, saat mereka baru saja berjalan, pintu berderi. Dan sesosok kucing besar memasuki ruangan itu. Matanya yang menyala di tengah kegelapan, dan ia tampak mengamati seluruh ruangan dengan seksama. Tikus kota dan tikus desa menahan nafas dan berusaha bergerak dengan hati-hati tanpa bersuara sedikit pun. Untung saja di dekat kucing itu terdapat sosis. Maka tanpa mempedulikan tugasnya untuk menjaga ruangan itu, kucing besar itu memakan sosis yang ada di dekatnya dengan lahap dan kenyang. Setelah kenyang, kucing itu ternyata tertidur pulas di sana. Melihat kucing besar itu tertidur pulas, tikus desa cepat-cepat berkata kepada tikus kota, "Sahabatku, terima kasih sudah mengundangku di sini dan makan semua makanan di sini. Sungguh, ini adalah surga dunia. Tapi sekarang aku harus pulang. Aku tidak tahan berada di sini. Lebih baik aku makan jagung dengan tenang di ladang daripada makan semua makanan lezat ini dengan jantung yang berdebar-debar." Lalu tikus kota pun berkata, "Tapi sahabatku, masih banyak di sini tempat yang belum kita kunjungi." Tikus desa pun berkata, "Sudahlah, aku mau pulang. Aku mau hidup tenang di desa. Aku tidak mau dikejar-kejar manusia seperti tadi." Selesai. Nah, inti pesan dari dongeng tersebut yaitu kita harus rasa bersyukur dengan keadaan kita. Kita tidak boleh melihat keindahan itu, namun di situ terdapat banyak bahaya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.